Sebelumnya saya Mas Putri Utami akan memandu acara kita pada pagi hari ini, yaitu Simposium PBSI dengan pokok pembahasan Ragam Bimbingan Menurut Masalah. Oke, saya tidak sendiri teman-teman. Di sebelah saya ada pemakalah Mbak Eko Dwi Sumaryanti dan juga ada Mbak Eliana Fitriani sebagai pembanding. Oke, langsung saja ya. Untuk materi kita yang pertama akan disampaikan oleh pemakalah. Silakan. Ragam bimbingan menurut masalah ada 5, yaitu pertama bimbingan akademik, yang kedua bimbingan pribadi, yang ketiga bimbingan sosial, yang keempat bimbingan karir, dan kelima bimbingan keluarga. Bimbingan akademik yaitu menurut Yusuf 2010-37, bimbingan belajar atau akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu siswa yang dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar atau akademik. Bimbingan pribadi yaitu diarahkan untuk menetapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh individu. Bimbingan sosial yaitu bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Yang tergolong dalam masalah-masalah sosial adalah masalah hubungan dengan sesama teman, dengan guru dan dosen, serta staf, pemahaman, sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyelesaian konflik. Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pembangunan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi. Bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pimpinan atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk materi kita yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Eliana Fitriani. Kepada pembanding kita, dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator. Baik, saya akan melanjutkan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Ragam bimbingan menurut masalah itu bahwa tadi jelaskan ada 5. Yang pertama yaitu bimbingan akademik, yang kedua bimbingan pribadi, yang ketiga bimbingan sosial, yang keempat bimbingan karir, yang terakhir bimbingan keluarga. Baik, bimbingan akademik seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa bimbingan akademik itu dilakukan untuk mengembangkan suasana belajar yang kondusif agar siswa terhindar dari kesulitan belajar dan mengembangkan cara belajar yang efektif. Dalam bimbingan akademik ini, para pembimbing atau konselor berupaya memfasilitasi individu dalam mencapai tujuan akademik yang diinginkan. Selanjutnya itu ada bimbingan pribadi. Menurut Dekdikbud dalam Sukadi 2008 halaman 54, bimbingan pribadi ini membantu peserta didik menilai, memahami, mengembangkan potensi percakapan, bakat dan minat kebutuhan dirinya secara realistik
Jadi bimbingan pribadi ini digunakan untuk mengatasi bimbingan atas dirinya sendiri. Seperti contohnya cara bergaul. Nah, tidak semua orang bisa bergaul dengan semua orang. Seperti ini, contohnya kan dalam anak itu pasti ada yang anaknya pendiam. Nah, kita sebagai konselor itu perlu mengadakan bimbingan pribadi kepada anak tersebut. Kenapa sih anak tersebut kok pendiam? Seperti itu. Nah, selanjutnya bimbingan sosial. Jadi bimbingan sosial ini diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang akrab, mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap positif, serta keterampilan sosial yang tepat. Jadi bimbingan sosial ini membantu peserta didik dalam memahami lingkungan sosialnya, seperti halnya dengan teman sebaya, dengan anggota keluarga, lingkungan sekitarnya. Jadi diperlukan sekali bimbingan sosial agar peserta didik itu dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan mempunyai etika budi pekerti yang luhur. Seperti contohnya dalam hal cara berorganisasi. Dalam hal berorganisasi itu bagaimana sih caranya kita menempatkan dalam suatu lingkungan organisasi tersebut? Nah, kita perlu adanya bimbingan sosial. Kan di situ terdapat sosialis berhubungan dengan suatu kelompok tertentu. Yang keempat, ada bimbingan karir. Menurut W.S. Winkel 2004-139, bimbingan karir ialah bimbingan yang dapat mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan dalam memilih pekerjaan atau jabatan tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan tersebut dan dalam menyelesaikan diri dengan berbagai tuntunan lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Jadi lebih lanjut, dengan bimbingan karir individu itu diharapkan mampu menentukan keputusan yang tepat serta bertanggung jawab dengan apa yang telah diambilnya. Seperti contohnya dalam menghadapi dunia pekerjaan, kita perlu sekali membekali diri agar siap untuk memasuki dunia pekerjaan tersebut. Yang terakhir ada bimbingan keluarga. Menurut Lomongga Lubis 2013-221 menyatakan bahwa konseling keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis, yaitu kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang, sehingga anggota keluarga merasakan nyaman dan kebahagiaan. Jadi bimbingan keluarga ini untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota keluarga agar tercipta sebuah keluarga yang nyaman, damai, dan sejahtera. Nah, adapun di latar belakang dilakukannya keluarga konseling, yaitu pertama ada perubahan kehidupan keluarga. Dalam setiap keluarga itu pasti mendapatkan tekanan, tidak hanya baik dari luar ataupun dalam dirinya. Maka dari itu, ketika keluarga mendapatkan tekanan, maka keluarga tersebut harus bisa bertahan. Seperti contohnya ayah sebagai kepala rumah tangga dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, maka peran ibu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi ibu juga bisa bekerja. Yang kedua itu karena keluarga pecah atau keluarga broken home. Biasanya hal ini disebabkan oleh perceraian, meninggal dunia, atau ayah dan ibu jarang di rumah. Yang ketiga, kasus siswa di sekolah. Kasus siswa di sekolah itu tidak hanya biasanya bersumber dari keluarganya. Seperti halnya contohnya seorang siswa dari keluarga yang kurang mampu, karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka dia tidak mempunyai uang saku, sehingga di sekolah dia mencuri uang temannya. Yang keempat itu ada konseling keluarga dan sekolah. Keluarga dan sekolah merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan anak dan remaja. Keluarga berperan utama dalam mempengaruhi anak-anak dan perkembangan sosialnya. Dan sedangkan sekolah tidak hanya mengembangkan
keterampilan kognitif, akan tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudari moderator. Oke, luar biasa ya materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Saya akan bertanya, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan siswa berdasarkan teori bimbingan dan konseling? Bisa dijawab. Mbak Isa akan menjawab. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan siswa berdasarkan teori bimbingan dan konseling? Yaitu berkomunikasi dengan siswa, membuat ruang bimbingan konseling terasa nyaman, menjadi pendengar yang baik, perlakukan siswa dengan baik, menasihati tanpa memilih. Oke, bagi yang ingin bertanya lagi, silakan. Terima kasih, saya ingin bertanya, apa sih yang tergolong dalam masalah akademik itu, dan juga agar terhindar dari kesulitan belajar, bagaimana cara mengembangkan suasana belajar mengajar yang kondusif? Terima kasih. Bisa dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Evi. Tadi pertanyaannya, yang tergolong dalam masalah akademik apa saja, dan agar terhindar dari kesulitan belajar, bagaimana cara mengembangkan cara belajar yang kondusif. Adapun yang tergolong dalam masalah akademik yaitu pengenalan kurikulum. Seperti halnya ketika kan dulu itu memakai kurikulum ada K13, KTSP. Nah, seiring berkembangnya zaman, kita kan berganti dengan kurikulum Merdeka. Nah, maka dari itu kita perlu pengenalan kepada siswa. Kan otomatis dengan bergantinya kurikulum, otomatis dalam sekolah itu tatanannya mesti berubah seperti itu. Yang contoh kedua itu ada pemilihan jurusan. Nah, kadang kan seorang siswa itu bingung memilih jurusan. Seperti ada jurusan contohnya IPA dan IPS. Nah, sebagai seorang konselor yang baik, kita harus membekali membekali diri kepada siswa tersebut. Kira-kira itu kita mau milih jurusan apa? Basicnya yang pas dengan dia itu IPA atau IPS seperti itu. Sudah. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, saya Kamalina Bidaya. Di sini saya ingin bertanya kepada pembanding. Baru-baru ini ada kasus mahasiswa yang bunuh diri. Mahasiswa tersebut adalah anak broken home. Dia bunuh diri karena kecewa dengan orang tuanya yang tidak bisa datang ke acara wisudanya. Alasan dari orang tua tersebut tidak bisa datang karena memiliki kesibukan pada keluarganya masing-masing. Jadi, pertanyaan saya, jika Anda sebagai konselor, bagaimana cara Anda memberikan sebuah bimbingan konseling kepada mahasiswa tersebut agar mahasiswa tersebut bisa memahami keluarganya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Langsung bisa dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kamalin tadi. Pertanyaannya, dalam kasus ini baru-baru ini ada berita viral tentang seorang anak mahasiswa broken home bunuh diri karena kecewa dengan orang tuanya yang tidak bisa datang di acara wisuda. Alasan orang tuanya itu karena sibuk. Jadi jika Anda sebagai konselor, bagaimana cara Anda memberikan bimbingan konseling pada mahasiswa yang mengalami hal tersebut? Jadi dalam hal ini kita diperlukan sekali yaitu bimbingan yang pertama, bimbingan akademik atau bimbingan belajar. Jadi sebagai konselor kita itu harus yang pertama mendekati anak tersebut, memberikan pengertian. Jadi agak biasanya kan anak broken home itu seringkali anaknya pendiam, cenderung tidak mudah bergaul. Jadi perlu diadakannya pendekatan. Yang kedua itu dengan mengadakan bimbingan keluarga. Kita harus mengadakan bimbingan keluarga. Nah, kita dicari tahu kenapa
mencari tahu bagaimana sih anak tersebut agar bisa memahami kondisi orang tuanya tersebut. Maka perlu sekali diadakan dengan bimbingan keluarga, yang mana bahwa orang tua yang sudah melakukan perceraian itu masih ada tanggung jawab kepada anaknya tersebut. Hal itu dapat diatasi ketika orang tua tidak bisa datang dalam acara wisuda tersebut, maka orang tua tersebut dapat melakukan video call seperti itu. Baik, sudah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih sudah mengikuti acara kita dari awal hingga akhir. Saya sebagai pemakalah mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun sikap yang telah saya lakukan. Untuk kesimpulan pada acara kita pagi ini, jadi ragam bimbingan dan konseling itu ada 5, teman-teman. Yang pertama ada bimbingan akademik belajar, yang kedua ada bimbingan pribadi, yang ketiga ada bimbingan sosial, yang keempat ada bimbingan karir, dan yang terakhir ada bimbingan keluarga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum